Ih, kakak Beldala. Hah? Matang, aku bocor. Malu-maluin gua aja lu. Vian, boleh pinjam jaket nggak? Enak aja. Jaket gua ini mahal tahu. Please, Vian. Jorok banget sih lu. Jijik gua. Kita putus. Cepet tutupin. Makasih ya. Ini katanya cewek gua lagi dapat supaya manis-manis. Ini kan coklat kesukaanku. Iya, baik banget. Halo. Nama kamu siapa? Ya, udah jauh. Kenapa nih anak pagi-pagi udah kayak begini? Assalamualaikum, dengan siapa ini? Kemarin itu ada malaikat ganteng yang memanah hatiku. Fix kesambet kunti bogel nih anak. Selamat pagi. Grace, itu malaikatnya. Ganteng banget. Saya Snow yang bertugas menggantikan Bu Zoe untuk sementara waktu. Sebelum kita mulai pelajarannya, apa ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Bapak, udah punya pacar belum? Alamak. saya nggak punya pacar, Alhamdulillah. tapi saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya. Udah, jangan nangis. Lagian cowok spek kayak Pasno yang nggak mungkin jomblo lah. Juliet, cepat siap-siap. Ada tamu itu. Kenapa, Mak? Teman Mama datang melamar. Hah? Mama mau nikah lagi? Astagfirullah, Mak. Ingat umur. Kenapa jadi aku? Ya kau lah. Tadi katanya teman Mama. Iya, aku nggak mau nikah sama Om. Melawan sekali lagi. Kukutuk kau jadi es kulkul. Bikin minum sana. Nasib. Kamu? Bapak. Kiu, cukurukuk. Grace cantik, ke kantin yuk. Duluan aja, Vian. Buru atau gue tinggal? Ah, payah lu Snow. Nggak bisa lihat apa gua lagi PDKT. Lo bisa nggak sih sehari aja nggak godain cewek? Iri bilang bos, jomblo mah bebas. Serah. Snow, hari ini si Grace nggak masuk ya? Gak tau, nggak merhatiin gua. Prat, otak lu isinya Juliet doang sih. Ya udah sore juga, gue balik duluan ya. Vian, Loh, Grace? aku boleh nebeng pulang nggak? Jangankan anterin kamu pulang, anterin kamu ke pelaminan pun bakal aku sanggupin, Grace. Makasih. Grace, kamu lapar gak? Di depan situ ada kafe favorit aku, mampir dulu yuk. Yah, ditolak gua. Oh iya, kamu suka musik gak? Aduh, canggung banget dirinya. Rumah aku yang pagar putih di sebelah kanan itu. Oh, oke. Itu rumah Kak. Loh, Grace mana? Iya, siapa ya? Sorry Ci, aku mau mastiin aja. Grace udah masuk ke dalam kan? Kamu temannya Grace. Makasih ya udah anterin dia pulang. Kok malah nangis? Grace kemarin kecelakaan pas nyebrang, tabrak lari gitu, dan langsung meninggal di tempat. Apa? Ini pertama kali saya masuk kelas ini ya. Saya absen dulu biar kenal muka-muka nggak ada alak kalian. Makaroni. Maaf Bu, mau nikah Bu. Siapa lagi nih? Donat. Bu, maaf. Ronald. Nama saya Ronald, Bu. Terus catering. Oh, ini mamanya pasti punya usaha makan catering ya. Bu, maaf namanya Catherine. Maaf ya. Kayaknya kacamata saya ketukar ini. Soalnya kemarin saya habis berenang di sungai. Jangan bilang tuh kacamata renang. Ya, lanjut. Paramex. Paramita Bu. Oh alah. Oke, lanjut. Ini kenapa nama kalian nama makanan semua ya? Duh, gak enak perasaanku nih Bah. Sereal. Serena Bu. Tuh kan Serena, SSRR Enana, Serena bukan sereal, makanan bergizi seimbang siap snack siap pagi. Hah? Sumpah? Kok Serena? Lah kok? Weh, gak nyangka. Kapan lagi coba lihat kau begini? Selamat apa kau? Bacot, Bay. Ini gara-gara si Monica tuh, nah. Kenapa sih, orang bagus kok. Seriusan? Ih, masih gak habis pikir aku. Ini baju baru demi prom night, Kaser. Enggak, baju sumbangan. Loh, kau kena bencana alam apa? Kok sampai dapat sumbangan? Percaya lagi kau. Beli sendirilah. Ya kali sumbangan. Ya selalu lah, Bah. Nanya aja kita ini. Oh iya, mau foto duluan aja gak sih? Mumpung masih rapi nih ya. Oh iya, kita juga harus mengabadikan momen langkah Serena ini, weh. Kapan lagi kita lihat dia kayak gini? Oh iya, benar juga. Ayolah. Yaki, kau tuh baju udah keren. Jadi coba gayamu tuh yang betul bah juga. Beh, ngaca kau. Perlu aku bawakan kaca 10 meter? Sembarangan. Orang gaya aku aja anggun dan penuh keestetikan begini. Ah, mau apa kau? Udah lah, gak usah sok komen. Gayamu aja kayak foto grup futsal begitu.
Mohon untuk teman-teman sekalian agar tenang sebelum kamera ini saya buang. Kan mana tuh nak sudah sampai kau sih? Makanya dia malah sudah kalian. Ih, Cece, emang Allah bisa dipanggil ya? Dasar bocil, bohong itu. Mana mungkin sih? Emang gimana caranya? Ini loh, Ce, lihat deh. Katanya cuma perlu cermin. Terus? Cece ngaca sambil baca mantranya. Dia datang, dia mengambil. Dia datang, dia mengambil. Bah. Tuh, nggak ada apa-apa kan? Ih, Cece mah. Anak-anak, ayo makan dulu. Ya, Ma. Salah. Loh, bayanganku kok nggak ada? Kenapa, Ce? Jangan lihat deh, masa kacanya rusak? Coba Cini. Enggak, ini celo nih. Cece nih nakut-nakutin celo mulu. Pokoknya hari ini celo bobo sama papa mama aja. Bye. Enggak, Celo. Tadi itu. Suara apa itu? Ma, cerminnya aneh, Ma. Loh, kok kamarnya kosong? Udah malam begini. Celo tau nggak Cece Zoe kemana? Ma, aku di sini, Ma. Aku di sini. Gak tahu, Ma. Ada apa ini ribut-ribut? Pa, tolong, Pa. Kenapa aku kayak dikurang gini sih? Zoe hilang, Snow. Kenapa, Ma? Hilang apa? Ini anaknya. Astaga, Zoe, kamu bikin mama khawatir aja. Apa lapar nih? Makan di luar yuk. Acik, Celo mau es krim. Gas. Aku sudah datang. Aku sudah mengambil. Enggak, dia bukan aku. Aku di sini. Papa, Mama, Celo. Ih, lucu banget. Ini beneran dibuang. Padahal masih bagus begini loh. Sayang amat. Apaan tuh? Kok kayak boneka santet? Anak aja. Tapi mirip Boy sama lo. Cantik kan? Bejir. Iri bilang, bos. Yuk ikut aku. Juliet, nilai kamu turun terus. Kalau begini, kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Apa? Nih, Kamu kan tahu aku nggak suka rasa ini. tapi di kantin tadi sisa. Dasar nggak peka. Terserah. Kok dia malah pergi sih? Aku pulang. Juliet, sore kali kau pulang. Tiap-tiap hari kerjanya main HP terus. Tengok tuh anak tetangga, sudah bisa cari uang. Berisik ah. Kau itu melawan terus. Mending dulu mama buang kau ke sungai, biar dimakan buaya. Kenapa sih semuanya pada jahat sama aku? Enaknya jadi kamu. Gak usah belajar. Gak berantem sama pacar. Gak dibanding-bandingin sama orang tua. Aku pengen jadi kayak kamu. Juliet. Nah ini mama belikan seblak pedas. Seblak? Mau. Makasih Ma. Aku sayang sama mama. Ah bisa saja kau. Kalau kau manis begini kan mama senang. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Juliet, maaf ya soal tadi siang. Jangan ngambek lagi. Kita pergi nonton yuk. Snow, dia bukan boleh. Kamu tunggu bentar ya di bawah. Aku siap-siap dulu. Oke. Snow, tolong. Katanya kamu mau jadi kayak aku. Permintaan kamu udah terkabul kan? Tapi kok kayaknya kamu gak senang sih? Apa? Enggak, aku gak mau begini. Hah. Selamat tinggal. Wah, lucu banget. Kok banyak ikut campur santet kau? Coba. Ini Serena kalau bawa ke UKS sekolah kita aku nggak yakin juga sih. Hei, sudahlah, panggil dokter pribadi keluarga aku aja ya. Nah, nggak dari tadi kak kok begitu. Bentar, aku telepon papaku dulu. Halo, Pak. Bisa bawa rumah sakit ke sekolah nggak? Hah? Rumah sakit tuh mau ke sekolah gimana ceritanya, Mon? Bukan aku, temanku yang sakit. Rumah sakitnya ada dokternya ya, Pak? Ya iyalah. Aduh, rumah sakit gak ada dokternya, jadi rumah apa lah? Iya, yang lengkap. Hah? Oh, kamar mayat nggak usah, Pak? Oke, Pak, ditunggu. Ini dok, tolong diperiksa, teman saya muntah darah. Waduh, ini Iya, luka dalam kan dok? Ini teman saya masih muda lagi. LCD-nya ini yang kena. Ente kadang-kadang ente. Diam dulu. Gak apa-apa ini. Coba minum obat dulu. Enggak usah. Teh hangat aja. Minum obatnya dulu, biar nggak sekarat. Enggak, teh aja. Nih, teh. Bah, gercepnya juga, bah. Nah, udah kan? Sekarang minum obatnya. Udah sembuh aku. Lah, Mana anak tadi tuh, ha? Berani-beraninya ngajak bertumbuh memang. Jadi obatnya es teh aja. Oke, catat. Es teh ternyata bisa menyembuhkan luka dalam sampai muntah darah. Ini Pak dokternya kenapa ikutan gak normal juga ini? Suatu malam aneh, aku nggak mau bertanya aneh. Di dalamnya ada yang aneh, ada makhluk yang dalamnya. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Masa kamu bisa keluarkan
Hidupku tolong dia, hanya ku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Katanya semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mantrain kekasihku biar gak nakal lagi. Asal kamu jadi lelaki setia. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PNAM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955, membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Ada. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget, karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya Bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya.